kembali kepada pertanyaan apa yang saya lakukan, saya melokalisir itu, saya memeriksa semua orang yang ada di dalam peristiwa itu, baik yang di rumah Verdi Sambo maupun ada yang di perumahan itu, ketua RT dan seterusnya. Dan saya meyakini sudah bisa menemukan sebagai penyidik. Hanya dengan memeriksa mereka aja. Iya, sudah menemukan. Tidak perlu sampai menunggu otopsi ulang. Iya, tidak. Perkara itu soal benar dan tidak benar, tapi konstruksi cerita sendiri kan nggak bisa dibilang bahwa dia membela diri akhirnya. Kalau ada cerita orang sudah tidak berdaya dibunuh, jelas kena melakukan pembunuhan. Ya, Baradae mengatakan itu. Iya, itu sudah jelas, sebenarnya sudah cukup. Jadi Pak Taufik ya, misalnya kita pakai skenario lah. Saya ini kita sembarang saja flow-nya ya. Iya. Misalnya Pak Taufik yang menjadi investigatornya, jadi penyelidik dan penyidiknya. Tolong urutkan ketika melihat peristiwa itu apa yang Pak Taufik akan lakukan sampai kemudian Pak Taufik akan menentukan sebagai tersangka. Langsung terapkan pada kasus yang konkret ini ya. Oke. Jadi real ya, ketika ada satu peristiwa pembunuhan. Nggak usah satu peristiwa ini. Ini yang pertama adalah akan saya lokalisir, akan saya persempit ruangannya di sekitar perumahannya Verdi Sambo. Rumah dinasnya ya? Ya, akan saya persempit. Ya. Kemudian yang kedua kita harus tentukan tempus delictinya. Waktu kejadiannya kapan? Ini kan sudah dunia modern. Rumahnya jenderal kan tidak mungkin tidak dipasangi CCTV. Rumahnya jenderal siapa tamunya kan terdeteksi. Nah itu diungkap. Kemudian sebagai bukti pendukung, saya bilang itu kan petunjuk ya. CCTV decoder itu kan petunjuk. Nah itu CCTV dan decoder itu harus diketemukan. Ya. Jangan sampai CCTV dan decoder tidak diketemukan, berarti dia menghilangkan alat bukti. Kalau ternyata itu nanti menjadi faktor yang menentukan bahwa ini memang terjadi peristiwa pembunuhan oleh pelakunya si A, si B dan seterusnya. Jadi kemudian tentunya semua orang di dalam peristiwa pembunuhan itu kapasitasnya adalah saksi semua. Ya kan? Saksi, diperiksalah dia sebagai saksi, disebutkan kepada publik, karena ini bukan delik aduan, masyarakat berhak tahu akuntabilitas dari sebuah proses penyidikan. Jadi setelah semua orang yang berkapasitas saksi diperiksa, mereka kan melalui dua tahapan. Satu, olah perkara pada saat masih penyelidikan, gelar perkara. Kemudian ketika meningkatkan menjadi penyidikan itu juga gelar perkara. Jadi ini sudah 2 kali gelar perkara, kenapa tidak bisa menemukan tersangkanya? Karena apa? Karena berpikirnya itu bukan berpikir mencari siapa pelaku pembunuhan, karena sudah terbukti ada mayat kan gitu. Berarti ada yang bunuh. Kan sekarang tinggal mencari di kurun waktu tadi, tempus delicti, lokus kejahatannya itu di mana, pada jam berapa. Orang-orang itulah yang berpotensi menjadi tersangka. Soal nanti ada pembenarnya itu soal lain di pengadilan. Tapi masyarakat berhak tahu. Karena apa? Karena polisi ini adalah badan hukum publik. Harus akuntabel. Itu badan hukum publik. Jadi karena badan hukum publik ya dia masyarakat harus berhak tahu, karena kita juga ngongkosin pajaknya, kemudian dibelikan senjata, dibelikan perlengkapan dan seterusnya. Jadi kembali kepada pertanyaan apa yang saya lakukan, saya melokalisir itu, saya memeriksa semua orang yang ada di dalam peristiwa itu, baik yang di rumah Verdi Sambo maupun ada yang di perumahan itu, ketua RT dan seterusnya. Dan saya meyakini sudah bisa menemukan sebagai penyidik. Hanya dengan memeriksa mereka aja. Iya, sudah menemukan. Tidak perlu sampai menunggu otopsi ulang. Otopsi itu kan hanya menjelaskan sebab kematiannya dia apa? Matinya dengan cara apa? Mati digantung, kalau ditembak berapa kali, pelurunya kali berberapa, kan hanya itu. Tetapi pidana itu kan yang mementingkan
ada objek hukum sekarang karena sudah mati kan. Ada objek hukum mayat ini matinya tidak wajar. Itulah yang dicari ke situ saja, tidak usah muter-muter kemana-mana ya, bukan dicari pelecehannya dulu tapi dicari mayatnya yang sudah kalau pelecehan sederhana saja, hukum sudah memiliki kewajiban dan tanggung jawab pidana, tidak bisa dibebankan kepada orang yang sudah mati. SP3 di dalam banyak kasus manapun itu sudah SP3. Tetapi tetap saja kan pihak keluarga kan tetap tidak puas, tapi nanti pembuktiannya di kasus ini, di kasus pembunuhannya ini untuk melihat apa motifnya kan. Karena misalnya kalaupun motifnya pelecehan misalnya, tetap saja pembunuhannya tidak bisa dijustifikasi. Tidak bisa dijadikan alat pembenar bahwa karena pelecehan dibunuh. Kan tidak. Ini dua peristiwa yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda. Apalagi kalau misalnya perkembangan terakhir kata Baradae yang disampaikan Ketua Komnas HAM. Jadi lucu memang cerita tembak menembaknya. Dia ditegur, kemudian Brigadir J melepaskan tembakan dari bawah kan, karena kamarnya di bawah. Kemudian kita nggak tahu berapa kali dia nembak, tiba-tiba dia menghindar, dia ke belakang untuk ngokang pistol, ya kan? Lalu kemudian barangkali datang muncul lagi dia nembak. Hebat sekali pokoknya. Ya katakanlah ngokang pistolnya cuman ke belakang itu berapa detik doang barangkali ya. Lalu kena. Nah, Brigadir J sudah tersungkur. Dalam kondisi tersungkur itu, Baradae mengakui menurut Komnas HAM, ya kan? Dia menembak Brigadir J. Kalau ini kan sudah membunuh dia. Dia menembak 2 kali. Gitu. Perkara itu soal benar dan tidak benar, tapi konstruksi cerita sendiri kan nggak bisa dibilang bahwa dia membela diri akhirnya. Kalau ada cerita orang sudah tidak berdaya dibunuh, jelas kena. Melakukan pembunuhan. Baradae mengatakan itu. Itu sudah jelas, sebenarnya sudah cukup. Gitu. Sudah cukup. Perkara kemudian ternyata dia ngarang cerita besok-besok, ya itu dia akan kena obstruction of justice, ya kan. Obstruction of justice menghalangi penyidikan. Kalau yang pembunuh aslinya akan diketemukan begitu. Nah, mestinya ketika kita bicara obstruction of justice, kan KPK pernah pengacara Frederick karena menghalangi Pak Pau itu kan akhirnya dimasukkan tahanan juga kan. Kenapa itu begitu cepat? Kenapa ini begitu lambat? Itu kan tidak ada kasus pembunuhan. Hanya dia menghalangi penyidikan karena mantan ketua DPR mangkir dari panggilan. Sekarang sudah bebas ya Frederick itu? Nggak tahu ya. Saya kurang paham. Saya tidak mengikuti. Tapi ada presidennya seperti itu ya kan. Jadi menghalang-halangi proses penyidikan obstruction of justice. Maka kemudian dia dijadikan tersangka kena pasal sendiri begitu. Sebenarnya ini simple. Saya tidak ke polisi terlalu mudah itu mengungkap matinya Brigadir J ini ya. Justru yang masyarakat pengen tahu ini sebenarnya Misa ini mohon maaf ya. Sesungguhnya apa sih kartu yang dipegang Ferdi Sambo misalnya ya, ketika kok dia yang harusnya menjadi saksi utama selain Putri istrinya, kan sebenarnya kan gampang, saksi utama kan cuma 3 aja sebenarnya. Baradae yang mengaku menembak, Ferdi Sambo sama Putri. Udah selesai. Tapi yang jadi masalah 2 orang ini belum diperiksa sampai sekarang. Yang diperiksa oleh Komnas HAM Baradae. Nah, kita tidak tahu pemeriksaan oleh tim khusus. Kan tidak pernah ada berita bahwa Ferdi Sambo dan istri sudah diperiksa. Gitu. Itu yang saya bilang disparitas di dalam perkara pidana, sepanjang dia oleh hukum dianggap cakap, maka dia diperlakukan sama dengan yang lain. Karena perbuatan pidana itu melekat pada orang per orang, bukan institusi, bukan jabatan, bukan karena dia jabatannya lurah, kemudian dia jabatannya camat atau dia jenderal bintang 1, jenderal bintang 2, maka nggak diperiksa, bukan begitu. Kecuali zaman Orde Baru barangkali ya. Orde Baru. Ada lurah yang sakti gitu. Iya. Sekarang aja katanya juga ada lurah yang sakti. Oh gitu. Pak Lurah. Pak Lurah. Jadi kalau kita lihat misalnya kan harusnya kan dia diperiksa terlebih dulu. Tapi sampai sekarang tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Baik oleh penyidik di Bareskrim maupun oleh Komnas HAM. Jadi itu kenapa kok bisa begitu? Menurut saya ada sesuatu yang coba disembunyikan, dan saya secara pribadi meragukan juga independensi Komnas HAM karena sudah teruji pada kasus KM50. Bahkan kemarin secara transparan kan ada gambar yang ditekuk kayak permainan sulap gitu kan, yang akhirnya viral di mana-mana. Menurut saya secara sederhananya institusi polisi ini cuma 2 sebenarnya kewajibannya.
Satu, kewajibannya itu memberi perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, dia menegakkan hukum. Ya. Bagaimana mungkin masyarakat merasa mendapat perlindungan dan pengayoman dari polisi kalau menegakkan hukum saja gagal? Itu berlaku bagi seorang anggota polisi, Brigadir J yang meninggal itu gitu loh. Ya. Nah, bagaimana masyarakat berharap orang-orang seperti saya yang tidak tahu menggunakan senjata Glock caranya bagaimana, apalagi saya harus mengokang lari berapa detik saya juga nggak tahu. Ketika saya diserang seperti itu dan saya tidak bisa apa-apa. Ini seorang anggota polisi yang punya keterampilan itu meninggal dengan cara tidak wajar pun tidak memperoleh keadilan. Belum memperoleh keadilan. Ya. Dan perkaranya terasa begitu sulit. Ya. Perkaranya terasa begitu sulit. Tetapi dengan ada perombakan perkara ditarik ke Mabes Polri, ini mengindikasikan ada hal-hal yang perkembangan baru hanya mereka yang tahu. Hanya mereka yang tahu sama Tuhan kan gitu. Oke. Nah, kita kan tidak tahu kenapa mesti ditarik, alasannya apa. Tapi dari awal kan termasuk channel ini kan juga mengkritisi karena masukan dari beberapa orang termasuk saya yang mengatakan dari peristiwa peluk-pelukan itu memang tidak layak itu. Independensi ya. Iya, independensinya dipertanyakan.